kami Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan Bapa setiap berkat-berkat kami Yesus. Kau yang mencurahkan kuasa dari tangan-Mu, membangkitkan Roh-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam. Mari jemaat pujikan pujian ini, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Thanks Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Yesus. Dalam anugerah-Mu, Yes, terima kasih Tuhan. dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tangan-Mu, Mari kita bersama-sama muliakan nama Tuhan. membangkitkan Roh-Mu. Selamanya Tuhan. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Selamanya Kau Tuhan kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Thanks God. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Selamanya Kau Tuhanku, Yang terutama Tuhan. yang terutama di hidupku. Yes. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama
merendahkan diri di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau yang layak Yes, diagukan. lawat umat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Haleluya Yesus. Terpuji namamu. Haleluya. Terpuji namamu. Haleluya. 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 Selamanya Engkau Terima Tuhan. kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala pujian hanya bagimu. Segala hormat bagi. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, Haleluya. Kau yang layak ditinggikan. Bekasih setiamu besar. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Haleluya. Layaklah Engkau disembah. Terima kasih Tuhan. Layaklah Engkau diagungkan. Haleluya. Engkau Raja, Engkau Bapa kami. Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih. kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selamanya Kau Tuhanku Yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalamnya Kau Tuhanku. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Mari saya undang untuk jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita mau katakan selamanya Kau Tuhan. Kau Tuhanku yang Terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam harapan. Pengharapan di dalam harapan. Pengharapan di dalam. Sorak-sorai meriah buat Tuhan. Hanya Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Dan kami tidak akan pernah melepaskan pengharapan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang siap memuji nama Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Shalom. Shalom. Orang semangat. Shalom. Shalom. Berikan tos dulu dong di kanan kirinya. Ya. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara untuk kita. Amin.
bersorak buat Tuhan. Haleluya. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Angkat sorak-sorak yang luar biasa buat Tuhan. Haleluya. Saudara sudah capek memuji Tuhan? Belum? Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Berikan tepuk tanganmu yang meriah buat Tuhan. Kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan.
percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan, Yesus jalan kebenaran. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada. Lebih sungguh katakan glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada apa, Bapak Ibu Saudara? Ada keselamatan kekal. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Dengan hormat kami persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, minggu ini adalah minggu yang terakhir ya di tahun 2021. Ya, kita merayakan hari ulang tahun Tuhan Yesus kita, Yesus Kristus. Dan di penghujung tahun ini adalah minggu yang terakhir di mana kita boleh berkumpul. Kita boleh beribadah bersama-sama. Mungkin sepanjang tahun ini banyak hal yang kita alami. Mungkin kita mengalami kesukaan, mungkin juga kita mengalami duka cita, mungkin juga kita mengalami kesusahan. Tetapi percaya bahwa semua itu ada dalam rencana Tuhan. Tidak ada satupun rancangan Tuhan yang gagal buat setiap umatnya yang percaya dengan sungguh-sungguh. Mari Bapak Ibu Saudara saya ajak untuk boleh merenungkan sejenak betapa besar kasih Tuhan yang kita alami dalam sepanjang tahun ini. Dan apa yang kita sudah lakukan untuk membalas setiap kebaikan Tuhan. Sudahkah kita mengucap syukur kepadanya atas segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan. Haleluya Yesus.
banyak yang kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup, rancangan indah-Mu terjadi di hidup Tuhan. Indah terjadi di hidup Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup. Bersyukur Tuhan, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya rindu jemaat akan menyanyikan pujian ini. Katakan, Bapa, banyak yang Kau perbuat dalam hidupku. Banyak yang dalam
bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Di dalam hidupku ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Mari jemaat Tuhan senang untuk bangkit berdiri kembali. Waktu selanjutnya saya serahkan hambanya. Buat kasih setiamu di dalam hidup, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku Hamba mengucap syukur kepadamu Tuhan buat kasih setia yang sudah Engkau berikan atas kehidupan kami. Amen. Sepanjang tahun 2021 Tuhan, Engkau tetap menyertai, Engkau menopang, Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa. Di akhir tahun ini Bapa, hamba serahkan kehidupan kami masing-masing dalam tangan Tuhan. Tuhan akan terus memimpin dan memberkati kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh semakin hari semakin layak di depan Engkau. Terima kasih Bapa buat pimpinan Tuhan di dalam ibadah kami dari awal sampai pertengahannya. Setiap pujian yang telah kami haturkan kepada Tuhan pada bagian Engkau akan memberkati. Setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam pekerjaan yang kudus pada pagi hari, Engkau juga akan memberkatinya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dari pertengahan sampai akhirnya kami serahkan dalam pimpinan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Oke, shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Kurang seminggu lagi kita akan tinggalkan tahun 2021. Ya. Kita bersyukur sepanjang 2021 ini kita diberkati dan diberkati Tuhan. Amin. Apakah yang sudah kita kerjakan untuk Tuhan? Ini perlu menjadi renungan dalam kehidupan kita sehingga kita memahami dan mengerti di dalam kita beribadah ini ada hasil. Ya. Ada sesuatu yang berubah di dalam diri kita. Ini yang perlu menjadi renungan dalam kehidupan kita, sehingga kita ini punya semangat. Kita ini boleh mengerti bahkan semakin hari semakin maju. Ayo kita pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ini tema tahunan, tema daripada Natal GBI seluruh Indonesia, yaitu kasih Kristus menggerakkan kasih persaudaraan. Ya, kasih Kristus menggerakkan kasih persaudaraan. Kita akan membaca ayatnya
dalam 1 Petrus pasal yang pertama di ayat 22 dan 23. 1 Petrus pasal pertama ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita akan membaca kedua ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Perhatikan di ayat 22, karena kamu telah menyucikan. Ya, coba ayatnya ini. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Perhatikan perkataan menyucikan dirimu artinya melakukan kebenaran. Banyak orang berpikir, nah aku sudah banyak berdoa, aku berpuasa, aku bisa suci. Aku banyak pelayanan, aku banyak beribadah, aku suci. Kita buang jauh-jauh pikiran ini, ya. Orang berdoa itu kebutuhan roh kita ketemu dengan Tuhan. Kita ibadah mendengar firman itu konsumsi kebutuhan di dalam pikiran kita. Sehingga pikiran kita, jiwa kita dipenuhi dengan yang namanya firman, roh kita kontak dengan Tuhan, itu yang punya kekuatan. Seperti sudah perhatikan ayat ini, coba jangan dipindahkan dulu ayatnya, supaya saudara dan saya mulai mengubah pola pikir kita, cara berpikir kita, sehingga apa yang kita lakukan itu mulai ada tampak dalam kehidupan kita. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan. Kepada siapa? Kepada kebenaran. Maka orang suci, orang benar adalah orang yang taat. Perkataan taat itu mendengar, melakukan. Sekali lagi, yang dinamakan taat itu mendengar, melakukan. Cukup keras, tetapi ini yang seringkali kita lupakan, makanya ini harus ada di dalam kehidupan kita. Kamu telah menyucikan dirimu kepada ketaatan. Yang menjadi pertanyaan, taat gak? Apakah hanya diasumsi, dikonsumsi terus firman tanpa dilakukan? Akan terjadi menjadi orang Farisi. Orang mendengar firman saja masuk dalam memori otak kita tanpa dilakukan. Kepandaian kepada firman, kehafal dengan firman, jadi orang Farisi. Tidak ada yang dilakukan, percuma. Padahal goal kita, sekali lagi, goal kita kudus supaya apa? Masuk surga. Itu goal. Kalau hanya hafal ayat tapi tidak dilakukan, belum kudus, belum benar. Ayo tangkap kebenaran ini supaya saudara dan saya memahami di akhir tahun ini kita ngerti. Mulai Januari sampai Desember ini kita telah banyak diberikan pengertian, bangunlah dirimu sendiri, bangun awake dhewe, membangun pola pikir. Maka seringkali saya katakan, orang sekolah, orang ibadah, itu membangun kok, membangun pola pikir. Membangun pola pikir, ya.
Ayo coba ya. Wes sekolah wes S1 ya enggak salah. Wes apa S2? Berapa tahun hitungan? 7, 13 tahun. Berapa persen ilmu yang kamu dapatkan selama bertahun-tahun hanya untuk sak lembar kertas itu dapat engkau pakai dalam pekerjaanmu? Hitungan coba. Kita berjuang mati-matian untuk mendapatkan ilmu, ternyata untuk menjalani hidup ini sekian persen kecil. Yang menjadi pertanyaan, kita bertahun-tahun mendengar firman, sudah dilakukan belum? Yang bisa merasakan diri kita, ada perubahan enggak? Makanya temanya kasih Kristus yang sudah kita terima menggerakkan. Perkataan menggerakkan itu mempengaruhi cara hidup kita. Pemerintah begitu gencarnya 5M, 5M, 5M. Betul ya? Hari ini kita tetap pakai masker. Itu mengubah pola pikir kita. Oh, ternyata kalau kita tidak pakai masker, itu yang akan memunculkan yang namanya virus ada dalam kehidupan kita. Mengubah terus. Walaupun sana masih banyak yang tidak pakai masker. Ya, saya orang lapangan, saya bisa mengerti, memahami. Ketemu di toko, COVID-nya pun buatan enten. Perubahan tahun baru, COVID-nya mandek. Dia belum mengerti. Gerakan bagaimanakah virus mulai masuk di Indonesia. Makanya pola pikir kita menjalankan 5M terus mendengar, disimpan, dilakukan. Sudahkah kasih Kristus yang ada di dalam kehidupan kita itu sanggup menggerakkan, mempengaruhi pola pikir kita sehingga apa yang kita lakukan itu kasih. Apakah kebenaran yang ada pada kita, yang telah kita terima dengan mendengar firman, itu menggerakkan, mempengaruhi cara pola pikir kita, cara kehidupan kita. Nah ini yang penting. Makanya seringkali kan dalam khotbah saya, gereja adalah tempat kumpulan, maaf ya, orang-orang yang tidak genah, maaf, supaya jadi genah. Maaf loh ya. Maka katakan, aku nggak mau kumpul sama Pak Daniel, wong elit. Ini bodoh nih. Ini masih dosa. Kita semua ini sedang diproses, sedang belajar. Amin. Supaya menjadi benar. Makanya di dalam ibadah gereja tidak ada yang namanya VIP, tidak ada, sama, ya hanya posisi di mimbar sama di bawah, tapi tujuannya sama. Saya menyampaikan firman juga sama, supaya pola pikir saya berubah. Makanya kita ini hanya dapat menyombongkan Tuhan itu baik. Kita ini apa sih? Hari ini loh, coba, saudara nanti merenung, diem, hitungan, maaf ya, apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita, dan perubahan apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan. Kalau kita menyadari, mengerti, baru sekian persen yang dapat kita lakukan untuk Tuhan. Padahal Tuhan memberkati kehidupan kita. Seperti perintahnya kepada Abraham, aku memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat. Kita mendapatkan kasih Kristus supaya kasih Kristus itu mempengaruhi kehidupan kita sehingga apa yang kita lakukan itu kasih. Bagaimanakah caranya supaya kita ini bisa dipengaruhi oleh Tuhan? Ya,
ayat ini sering kali tak bawakan supaya saudara dan saya tidak boleh bosan tetapi memahami 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 dan 17. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, perhatikan, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah berguna, bermanfaat untuk mengajar. Makanya saudara, tema tahun kita 2022 itu Kolose pasal 3:16. Biarlah segala tulisan Kristus dengan segala kekayaannya berdiam dalam hidup kita. Firman itu untuk mengajar. Artinya mengajar itu diomongi, mendidik, menyatakan kesalahan. Ini loh, pada bagian menyatakan kesalahan ini banyak orang yang tidak terima. Makanya saya mendengar seorang pelayan mimbar, saya cukup prihatin. Penyataannya demikian. Apakah bisa dalam kondisi demikian manusia hidup benar? Saudara, waktu saya mendengar itu, oh Tuhan, bertahun-tahun mulai dari anak sekolah minggu sampai pelayanan Tuhan, dia tidak mengerti kalau firman itu sanggup mengubah hidup kita menjadi orang yang benar. Amin. Mari tangkap. Makanya menangkap firman, apakah terekam dalam otak kita, itu yang mempengaruhi. Perhatikan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mendidik, mengajar, menyatakan kesalahan, membimbing orang dalam kebenaran. Dengan demikian, dengan apa? Dengan firman, setiap orang kepunyaan Allah diperlengkapi. Mengerti diperlengkapi? Untuk melakukan perbuatan baik. Jadi melakukan perbuatan baik itu tergantung dengan pengajaran yang diterima. Mari, ini pengajaran cukup keras di akhir tahun ini supaya saudara tidak main-main. Ya, tidak main-main dengan kehidupan ini. Sehingga dalam setiap langkah kehidupan kita ini loh, yang kita lakukan itu sesuai dengan firman. Maka untuk menjadi orang benar, kudus, kita taat. Ya, saudara, ada orang tuh yang begitu mendengar firman langsung respon, yes, salah, berubah. Tapi yang mendengar, oh bukan untuk saya itu, padahal dia berdosa. Ada lagi yang mendengar, Ben, biarkan. Kenapa? Mereka tidak mau diajar. Saudara, kita ini semua sedang belajar loh ya. Ada yang begitu menangkap pengajaran langsung yes. Tapi ada orang yang ditegur, itu hari ini marah dengan penyampai firman, tapi besok baru berubah. Ada. Ada yang saat itu mendengar ngamuk langsung tinggalkan, ada. Tapi ada orang yang mendengar firman, itu bukan untuk saya. Saudara, mari kita mulai mengubah cara pola pikir kita sehingga hidup kita ini dipengaruhi dengan kebenaran. Kebenaran apa yang ada pada kita itu yang akan menggerakkan perbuatan kita.
Kita melihat orang pakai masker, loh pakai masker. Seperti kemarin itu, saya mau belanja ke Tiron. Saya ini orang yang paling santai, ya. Mengeluarkan roda 4, muternya kan kadoan toh ya. Sepedaan saya, lewat pinggir, lewat depannya Lukas, lewat pinggir sawah, mentok-tok kiri pas Indomaret. Pada waktu saya begitu keluar dari rumah sampai Jalan Pemuda, saya lupa nggak pakai masker. Kebetulan dipanggil, monggo Pak, loh aku gak nggo masker, balik aku. Nyapa balik? Saya enggak pakai masker kok. Kenapa? Melihat semua pakai masker. Saudara bisa pahami? Karena terpola, mesti pakai masker, saya nggak berani terus. Bisa saya sampai di Indomaret saya diusir ya, betul ya? Karena ini terpola dengan pakai masker, maka ada sesuatu yang kurang, saya langsung kembali dan ambil masker. Saudara bisa pahami? Kebenaran itu kalau mempengaruhi otak kita, maka yang kita lakukan itu mesti kebenaran. Maka mana? Gereja. Rasa nang gereja. Iki Natalan apa meneh tanggal 26 iki Natalan ora enak apa-apa. Berangkat enggak? Karena diajari 26 tidak ada apa-apa. Yes, gak usah ibadah. Maaf ya. Kenapa? Dengar, terekam. 26 Natal gak ada apa-apa. Rasa. Kenapa? Sing ngajari enggak datang ibadah. Apa yang kita dengar itu yang akan mempengaruhi. Makanya kita ini saudara ya menyucikan diri karena ketaatan kepada kebenaran. Kalau firman itu yang mempengaruhi kehidupan kita, kita akan bergerak. Ya, ayo seberapapun kita, ya kita sedang dipengaruhi sama firman, lakukan. Ada orang yang dipengaruhi dengan kasih, dia bisa lakukan. Ada yang belum, bukan berarti tidak mau. Ada orang yang bisa dipengaruhi tentang persembahan. Ya, yang tadi melakukan kasih, begitu mau persembahan, ora iso. Tapi yang belum melakukan kasih, dia bisa memberikan persembahan, bisa terjadi. Tapi kita semua sama-sama punya goal, punya tujuan yang sama. Ayo hidup kita ini dipengaruhi. Dengan apa? Kebenaran. Maka kuncinya itu hanya satu, taat. Taat. Dengan ketaatan itulah yang akan membuat apa yang kita lakukan itu mesti benar. Ya, makanya saudara, hubunganmu sama Tuhan itu yang sangat menentukan apa yang kita lakukan. Engkau lebih banyak mendengar. Begitu banyak melihat film-film Korea, dipengaruhi nggak? Delok gak ya? Oh mantuk-mantuk ya? Delok ya? Pernah nyanyi lagu Korea? Isin deh. Didengar, terekam. Tapi sewaktu-waktu kemuncul, betul ya? Hari ini dipengaruhi dengan gandol Gusti, betul? Betul ya? Diam-diam akan muncul. Saudara, apa yang mempengaruhi pikiran kita itulah yang akan menggerakkan. Engkau dipengaruhi dengan kekurangan, engkau dipengaruhi dengan penyakit, itu yang akan menggerakkan apa yang kita lakukan. Sebab itu mari kita bisa memilih apa yang baik direkam. Kita semua punya tujuan masuk surga, amin. Untuk masuk surga itu mesti kudus. Sekali lagi, masuk surga itu mesti kudus. Enggak kudus, enggak bisa. Untuk kudus, melakukan kebenaran. Sudah dilakukan belum? Makanya kita ini kadang-kadang, maaf ya, sombong. Aku ki pelayan. Orang perlu melo ibadah, puji-pujian, no. Firman, bila perlu. Aku di rumah bisa baca,
Bisa di rumah baca Alkitab enggak? Bisa. Tapi kenapa kau di sini? Waktu kau menyembah, memuji, itu kebutuhan roh kita untuk ketemu dengan roh Allah. Yohanes pasal 4:23. Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar, menyembah Bapa di dalam roh. Maka puji-pujian dipakai, saudara. Ya, enggak perlu puji-pujian firman aja. Ada mengatakan, firman aja, enggak perlu, saudara. Semua butuh, sekali lagi, pujian itu kebutuhan roh kita untuk ketemu dengan Allah. Mendengar firman, itu kebutuhan pikiran kita untuk diisi dengan kebenaran. Dengan kebenaran inilah, ya, tidak ada dalam warta, ini tiba-tiba muncul dalam pikiran saya. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 32. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 32. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Coba ayat 31 ditayangkan. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar. Coba renungkan. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Cirinya, anak Tuhan mesti punya firman Tuhan. Karena dengan firman ini yang akan mempengaruhi pola pikir kita. Dalam Roma pasal 1 dikatakan, firman adalah kekuatan Allah. Maka kalau kekuatan Allah itu ada di dalam diri kita, maka kekuatan Allah itu yang menggerakkan kita untuk melakukan kebenaran. Ngerti gak itu? Kita ini, saudara, saya kalau belajar firman kadang-kadang diem, ya. Bu Yusuf dalam kamar dia mengikuti pelajaran Alkitab dari Pak Bekti. Saya belajar firman, di tengah-tengah saya belajar firman, nangis. Nangisnya bukan gembeng. Nangisku, Tuhan, Engkau baik. Aku kilo sopo. Ya. Aku dipersiapkan untuk masuk surga. Lu aku ki sopo. Ternyata kita ini diperlengkapi dengan kekuatan Allah. Dipakai enggak? Dipakai enggak? Kita seringkali tahu dan dipakai. Kita bersyukur Tuhan itu Tuhan yang baik. Kalau Tuhan itu menuntut kepada kita hidup benar, Tuhan itu tidak jahat. Satu, kita ini dikuduskan, dibenarkan. Kalau tidak dikuduskan, dibenarkan, kita mau pakai cara apa? Coba, persembahan itu duit Tuhan. Apalagi, Cuk? Tidak bisa. Dikuduskan, dibenarkan oleh darah Kristus. Sudah dibenarkan, posisinya disupport dengan Tuhan. Apa itu? Firman. Firman itu kalau ada pada kita sedang menyimpan, mempunyai kekuatan. Dipakai enggak? Mari kita sadari, ternyata dalam diriku dan di dalam dirimu itu ada kekuatan Allah. Amin. Pakai. Saudara, banyak kali tidak mengerti. Kenapa? Karena tidak mau belajar. Dengan kita belajar, kita akan boleh memahami.
Saya ada teman di Sidoarjo. Dia punya kelemahan di tubuh, ternyata dia punya asam lambung yang cukup kuat, sehingga dia punya setiap 1 jam mesti minum obat dan dia mesti istirahat. Tapi ininya otaknya encer. Justru saya banyak kontak dan saya sering kali ke Sidoarjo ketemu sama beliau. Dia punya link, punya hubungan, ya. Dan orang ini jujur yang membackup saya sebagai Tagana Relawan Raja Wali untuk link. Membentukkan yayasan Jalan Lancar karena dia punya link. Ya, kemarin waktu di Lumajang, saya ketemu dengan sekretarisnya Bu Risma, kita kontak-kontakan. Di malam saya telepon, Pak, matur suwun nggih, sudah disebut sama-sama Pak Yusuf. Nanti kalau ke Jawa Timur tak kontak, ada link. Ini teman Sidoarjo ngomong, Pak Yusuf, sebentar lagi tak linkkan sama Ahok. Saya bukan melihat manusianya, tapi sudah perhatikan. Kalau kita tahu jalannya, itu hubungan ini mudah. Kalau saudara dan saya tahu kekuatan Allah itu ada pada kita, ayo dipakai. Saya memakai teman saya ini kan apa? Dia punya link, betul ya? Bentar lagi Ahok masuk dalam grup saya. Kemarin ada seorang pengusaha juga anak Tuhan, Pak Yusuf, saya di belakang untuk relawan Jawa Timur bergerak. Posisi ini saya pakai untuk kegiatan relawan. Dari gambaran ini, mari kita pahami, mengerti bahwa di dalam diriku dan di dalam dirimu itu ada kekuatan Allah. Amin. Makanya Tuhan ngomong begini. Kalau firmanku tetap dalam, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Maka cirinya anak-anak Tuhan dikatakan murid Yesus, kalau dalam perilaku kehidupan ini sesuai dengan firman. Nah, sudah perhatikan ayat 32. Coba 32 ditayangkan. Ayat 32, baca sama-sama. Dengan suara keras supaya saudara memahami dan ayo kita lakukan bersama-sama. 1, 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan, kalau kebenaran itu, kekuatan Allah itu ada dalam diriku dan di dalam dirimu. Perhatikan. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bukan melepaskan saja, tetapi menunjukkan arah. Oh, Kris salah lo ya. Kis yang benar, ikut benar. Siapakah hari ini yang sudah mempengaruhi hidupmu? Apakah itu firman? Kalau itu firman, maka dia yang akan memerdekakan. Artinya apa? Engkau tidak akan terus berbuat dosa. Dosa lepas. Kenapa? Kita punya kekuatan Allah dan kekuatan Allah itu yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi kehidupan kita. Saudara, kalau kita melakukan kebenaran, enggak usah takut. Kita seringkali, Pak, kalau dalam dunia ini enggak nyerempet-nyerempet dosa, enggak punya teman, enggak ada berkah. Siapa saya ngomong? Ada yang ngomong begini, Pak, dalam kondisi sekarang ini mau melakukan berbuat dosa saja itu susah untuk mendapatkan berkat, apalagi melakukan kebenaran. Saudara, ini firman. Kalau kebenaran itu ada pada kita, itu yang akan memerdekakan kita. 3 minggu teman-teman ada di Penanggal, Lumajang. Pengalaman tahun ini dan tahun yang sebelumnya, selama buka dapur air, kita mengeluarkan biaya cukup tinggi. Kopi itu bisa 1/2 kintal, gula bisa 1 kintal lebih. Belum air, belum teh, belum yang lain.
tahun ini kita tunjukkan anak-anak Tuhan memiliki kebenaran. Itu kalau kita bertahan di dalam kebenaran, kita tidak mengeluarkan biaya. Waktu pembukaan pertama saya tanya, kopi sedia berapa? Pak, tidak banyak Pak, 5 kilo. Gulamu berapa? 10 kilo. Oke cukup, kalau kurang nanti kita beli. Ya saudara, dalam perjalanan itu, saya dipertemukan dengan sekretarisnya Bu Risma. Apa yang katakan? Kopi, gula, teh, minggir, masuk dapur air. Roti, snack semua dipinggirkan masuk ke dapur air. Saya berpikir, siapa yang menggerakkan itu? Kita lakukan bagian kebenaran. Kemarin saya melihat videonya, video perpisahan karena mesti sudah disterilkan tempatnya itu, tinggal nanti dinas sosial yang akan mengurusi. Perpisahan, maaf, dengan orang-orang Madura, tangisan. Karena selama 3 minggu dia butuh kopi silakan, dia butuh teh silakan, anak-anak saya butuh snack ambil. Ya. Kebenaran itu kalau ada pada kita, maka berkat Allah itu akan limpah kepada kita. Bagian kita apa? Firman harus ada di dalam kehidupan kita. Yang pertama firman. Firman itu yang harus mempengaruhi di dalam kehidupan kita. Saudara, dengan firman itulah yang akan membuat apa? Hidup kita menjadi berkenan kepada Allah. Kalau firman itu ada pada kita, perhatikan yang kedua, di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 9 dan ayat 10. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 9 dan 10, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar, perhatikan, kasih mengasihi dari Allah. Tak baca ulang. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar, kita ini belajar, kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia, tetapi kami menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukan. Ayo praktek firman. Ditekankan di situ, kita ini sedang belajar. Yang namanya belajar, bisa salah enggak? Bisa. Bisa 0, bisa 5, bisa 7, bisa 10. Belajar. Orang yang namanya belajar, itu bisa salah. Tapi jangan terus berbuat salah. Orang itu kalau belajar, mesti bisa. Bisa nggak? Bisa. Apapun, kalau mau belajar, bisa. Berbuat benar, belajar. Nah, orang belajar ini nggak boleh menyerah. Hari ini berbuat dosa, oke, minta ampun. Besok mulai belajar, tidak berbuat dosa. Masih nyerempet-nyerempet, oke, minta ampun lagi. Besok harus kudus. Enggak dosa, tambah dosa. Enggak. Dosa itu selalu mengintip yang akan mempengaruhi di dalam kehidupan kita. Ayo tangkap ini. Ayo ditangkap sehingga apa? Kita ini ngerti. Makanya perlu belajar dan dikatakan lebih sungguh-sungguh melakukannya. Makanya selalu saya tekankan, jangan puas dengan kondisi hari ini. Tingkatkan terus. Dengan kita meningkat, yang lain
Enggak usah diomong, pasti meningkat. Saudara, saya tahu. Kalau saudara meningkat posisi, itu membutuhkan biaya, betul enggak? Gereja ini dengan fasilitas, biayanya tambah enggak? Tambah. Dulu listrik itu hanya 400, sekarang minim 1,5 juta, bisa lebih. Apalagi kalau anak-anak lightingnya jalan semua. Apa? Stop, lighting mandek. Oh enggak, tak biarkan. Yang penting apa? Semua dilakukan untuk Tuhan. Dengan berjalannya waktu, Tuhan pasti melengkapi. Bagian kita apa? Taat. Kalau semua ini dilakukan untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan pasti melengkapi kok. Pasti melengkapi. Kemarin orang Jakarta ngomong begini, Pak Yusuf, berani tangkap enggak 2000 unit? Maaf, 200 unit. Pak Jokowi melemparkan bola. Relokasi 2000 unit rumah. Saya ditantang sama Jakarta. Sanggup enggak 200 unit? Pak, tak hitung saya Pak. Saya hanya tenaga, dia yang dana. Kalau kita lakukan bagian kita, uang itu ikut. Uang itu ikut. Saya sering kali ngomong sama Pak Warno, dia juga seorang relawan yang tulen, jadi saya banyak share dengan beliau. Ya, hari ini saya sedang belajar menggali dana melalui jalur yang benar. Untuk apa? Kemuliaan nama Tuhan. Ya, kemarin teman-teman Jawa Timur Lumajang, Pak, hari ini berkat melimpah. Tetap bertahan dalam kebenaran. Lebih sungguh-sungguh. Kemarin saya perhatikan videonya, sehari mulai jam 6 pagi sampai jam 4 baru selesai. Itu ringkesin ke barang, hampir 3 truk dibawa pulang Lumajang. Saya tanya, kapan distribusi sembako? Senin gerak lagi. Dibagikan. Aku mau cepat bagikan. Pak, dananya cukup banyak. Coba buat laporan buat saya. Tak arahkan untuk apa dana itu? Dipakai untuk bakti sosial. Bagikan. Pak, lah nanti ini habis. Habis kalau saya bingung. Justru kalau itu keuangan sama logistik tidak kamu habiskan, tidak akan dikirim sama Tuhan. Bagian kita, sungguh-sungguh melakukan kebenaran. Saudara, ayo kita mau serius. Sehingga dalam hidup ini kita bisa menikmati, merasakan orang itu kalau sungguh-sungguh sama Tuhan dengan tidak beda loh. Perhatikan. Orang itu kalau sungguh-sungguh ibadah melayani dengan sungguh-sungguh, dengan yang main-main, itu beda. Tidak usah dalam skup yang besar, kita ini loh. Maka kalau sudah melihat, loh kayak diberkati kok aku enggak. Saya kalau melihat orang begitu tuh, saya mesti tak tanyai, wong ki apa yang dilakukan? Oh, dia sudah melakukan itu, aku belum. Saya tambah giat. Supaya apa? Saya pun diberkati. Saudara, mari kita akan lebih sungguh-sungguh melakukan bagian kita. Hari ini apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Pelayanan apa? Sungguh-sungguh enggak? Orang itu kalau sungguh-sungguh, beda. Ada seorang teman di daerah Kwadungan, ya, dia usaha ini, dia mengalami kesulitan, akhirnya dia ketemu saya, terus ngomong lah, daerahmu dekat sawah enggak? Dekat. Oke. Kamu punya kebun enggak? Punya. Ya. Saya iseng-iseng ngomong, coba kamu ternak cacing. Dia mulai belajar. Di dalam perjalanan, Pak, gak bisa. Serius. Sungguh-sungguh. Saudara, dalam waktu ring setahun ini, saya melihat perubahan. Waktu ketemu dengan saya, Pak, matur suwun buat supportnya. Loh, support apa? Bapak memberikan support, memang benar. Orang itu kalau sungguh-sungguh beda.
dia tekuni dalam bidang percacingan, itu 1 minggu dia bisa kirim ke luar kota, itu 3 kintal sampai 5 kintal cacing. Hasilnya luar biasa. Kenapa? Dia sungguh-sungguh. Dia serius. Ya Pak, utang-utangku lunas kabeh. Rumah tanggaku karena sehat. Kenapa? Dia sungguh-sungguh. Saudara, orang itu kalau sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu, itu pasti beda. Ibadah itu kalau sungguh-sungguh pasti beda. Amin. Kenapa enggak beda? Engkau enggak sungguh-sungguh kok. Melayani, tenang. Saudara, mari. Apa yang telah Allah berikan kepada kita, sungguh-sungguh. Melakukan firman, sungguh-sungguh. Terlebih kasih Kristus yang sudah ada pada kita, ayo lakukan sungguh-sungguh. Ibadah sing tenanan, melayani sing tenanan, yang sungguh-sungguh. Sehingga apa? Kita ini dapat mengimpartasikan, memberikan. Sehingga apa? Kasih Kristus pada kita yang sanggup menggerakkan. Artinya menggerakkan itu mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi cara kita melayani. Sudahkah kasih Kristus itu limpah? Sudahkah kebenaran itu limpah? Kalau itu ada pada kita, itu yang sanggup mempengaruhi. Makanya tak ulang. Dalam diri manusia itu ada namanya roh, ada jiwa, dan ada namanya tubuh. Jiwa itu yang mempengaruhi kehidupan manusia. Di dalam jiwa itu ada pikiran. Di dalam jiwa itu ada perasaan. Di dalam jiwa itu ada kehendak. Begitu engkau mendengar firman, sudahkah itu menyentuh pada perasaan? Artinya begitu engkau mendengar firman, ya Tuhan, aku berdosa, aku salah, ampun Tuhan. Aku tidak mau berbuat dosa lagi. Nyentuh perasaan. Besok yang kita lakukan apa? Kebenaran. Tapi kalau firman itu masuk dalam pikiran kita, menyentuh perasaan, nggih ini lambene pendeta, umbarane. Dosa tetap dosa. Oke. Maka yang kita lakukan mesti dosa. Tapi kalau kebenaran, kasih Kristus itu mempengaruhi pikiran kita dan itu bisa menyentuh perasaanmu, maka yang dilakukan itu kasih. Sing dulune benci ora. Aku enggak mau benci karena orang ternyata kalau benci gak bisa masuk surga. Aku enggak mau Mas, aku enggak mau masuk neraka, aku kepingin masuk surga. Itu yang mempengaruhi dan yang kita lakukan tentang kasih. Hari ini siapa yang mempengaruhi hidupmu dan hidupku? Itu yang sangat menentukan apa yang kita lakukan. Kalau hari ini kau dipengaruhi dengan masalah, maka yang kau lakukan mesti mengeluh. Hari ini kalau engkau menghadapi kehidupan ini dengan bersungut-sungut, maka yang kamu lakukan mesti bersungut-sungut. Tapi kalau hari ini kau dipengaruhi dengan firman, maka apa yang kau lakukan mesti kebenaran. Ayo lakukan dengan sungguh-sungguh. Di ayat yang ke-10, hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia, tetapi kami menasihatkan kamu, saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh melakukan, melayani sing tenanan, sungguh-sungguh. Main musik, sungguh-sungguh. Memimpin pujian, sungguh-sungguh. Berkhotbah, sungguh-sungguh. Apapun, sungguh-sungguh. Kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, engkau akan melihat pasti terjadi perubahan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Yohanes pasal 13. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah kepada kamu, yaitu supaya kamu, perhatikan, saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi.
Dengan demikian, dengan perbuatan saling mengasihi tadi loh, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Coba renungkan, tak baca pelan-pelan, saudara renungkan, sudah dilakukan belum? Aku memberikan perintah baru kepadamu, ini perintah, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, artinya dengan melakukan mengasihi tadi, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Orang untuk mengasihi, kalau kita sadar dan kita mengerti, aku hidup hari ini juga karena kasih Allah, maka seharusnya aku juga mengasihi. Sekali lagi, kalau kita ini merasakan aku hidup hari ini karena kasih daripada Allah, maka seharusnya aku juga harus bisa saling mengasihi. Kalau kita sadar bahwa aku ini masih orang berdosa dan aku masih diampuni sama Tuhan, maka seharusnya kita ini bisa mengampuni orang lain. Aku ini punya kekurangan. Tuhan tahu kekurangan saya. Tuhan memahami kekurangan saya. Sebab itu aku mesti belajar memahami kekurangan orang lain. Saudara bisa pahamin? Kalau kita ini sadar aku punya kelemahan, begitu melihat temanmu ada yang berbuat dosa, doakan dulu. Ojo kumpul baik kayak kakan dosa. Ojo kumpul baik kayak kakan dosa. Loh, awake dhewe sapa? Kalau kita ini merasakan aku ini dikasihi Tuhan, ayo lakukan mengasihi orang lain. Maka saudara, apa yang kita terima daripada Tuhan seharusnya itu mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kasih Allah sudah kita terima, harusnya kasih Allah itu yang menggerakkan kita untuk kita melakukan kasih. Natal, Tuhan ingatkan, kita semua telah menerima kasih Allah. Ayo tunjukkan kalau kita sudah menerima kasih Allah, kita mengasihi orang lain. Begitu berangkat temanmu sakit, doakan enggak? Didatangi enggak? Kalau ada temanmu dalam kekurangan, doa enggak? Memberi bantuan enggak? Saudara, mari kita mulai sadar dan mengerti. Sudahkah kasih Allah itu mempengaruhi di dalam kehidupan kita. Dengan kasih ini yang akan menggerakkan kita. Maka pada waktu Yesus sebelum naik ke surga, dia tanya sama Petrus, Petrus, anak Zebedius, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi. Tuhan katakan apa? Gembalakanlah domba-domba. Gak terima takon ini. Petrus anak Zebedius, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi kamu. Gembalakanlah domba-domba. Gak terima, tiga kali. Karena Tuhan itu bisa membaca loh. Ketaatan melakukan. Saudara, mari kita mau jujur. Tuhan itu tidak bisa dibohongi loh ya. Manusia bisa kita bohongi. Tapi kalau Tuhan itu tahu sampai dalam dasar pikiran kita. Maka biarlah kasih
Kristus yang sudah kita terima, itu yang akan menggerakkan, mempengaruhi setiap langkah-langkah kehidupan kita. Sehingga di tahun 2022 kita berjalan di dalam kasih Allah. Kita lupakan di tahun 2021 sesuatu yang mungkin membuat kita sakit hati, yang membuat kita tidak semangat. Ayo buang 2022, kita berjalan dalam kebenaran. Biarlah kebenaran itu yang akan mempengaruhi di dalam kehidupan kita. Supaya kita ini sadar dan memahami, kembali kepada 1 Petrus pasal yang pertama tadi, di ayat yang ke-23. 1 Petrus pasal pertama, ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali, perhatikan posisi ini, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ayo perhatikan ini. Kamu telah dilahirkan kembali, diciptakan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah. Firman itu mesti ada pada otak kita, karena manusia itu digerakkan oleh jiwa, betul ya? Kita ini kalau sudah punya firman, maka firman itu yang akan mempengaruhi kita, melahirkan kita, artinya mengubah cara pola pikir kita, sehingga apa? Yang kita lakukan itu hanya yang benar. Mari kita mulai menyadari dan memahami betapa pentingnya firman itu bagi kehidupan kita. Biarlah firman yang ada pada kita, biarlah itu yang akan mempengaruhi, menggerakkan hidup kita. Saudara, kasih karunia Allah yang sudah diberikan kepada kita, ayo kita pegang. Ayo kita lakukan. Kita telah membangun diri kita hampir setahun. Seminggu lagi setahun. Sudahkah itu berubah? Kalau belum, mari kita mulai terus konsumsi itu yang namanya firman. Supaya firman itu yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Yang akan terus melahirkan, mempengaruhi pola pikir kita dari yang tidak benar, dipengaruhi untuk menjadi yang benar. Saudara, dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah di hari Natal ini, kita boleh punya kekuatan, kita dipengaruhi dengan firman, dengan pengaruh firman ini, kita pasti tahu melakukan yang benar. Amin. Tuhan memberkati. Sama-sama kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kita akan nyanyikan pujian yang terakhir tadi. Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah Amin. terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari kita bersyukur. Ku bersyukur Bapa, berikan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Berikan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, Haleluya. buat kasih setiamu di dalam hidup. Bersyukur, Haleluya. syukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur, Terima kasih Tuhan. buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih. Buat kasih setiamu di dalam hidup, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Bersyukur, bersyukur, ku bersyukur, bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan,
Kami juga bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima. Ajar kami Tuhan untuk boleh mempergunakan kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kami, sehingga perjalanan hidup kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat buat sidang jemaat pada pagi hari ini, yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati, biarlah urapan senantiasa baru melimpah atas hamba-Mu, kasih karunia yang baru melimpah atas hamba-Mu. Biarlah Tuhan, dimanapun hamba berada boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, saya akan menyampaikan pengumuman selama sepekan. Untuk kegiatan selama minggu depan akan masih libur, terutama untuk hari Kamis, PA dan UMAS masih libur. Kemudian hari Jumat Armada juga masih libur. Kemudian hari Sabtu doa malam berjalan seperti biasa pukul 4:30 sore di gereja. Kemudian hari Minggu ibadah berjalan seperti biasa 2 kali, pagi dan sore hari, pagi setengah 7 pagi dan sore pukul 5 sore. Dan disertai dengan perjamuan kudus. Itu saja yang pengumuman saya bisa sampaikan. Kita akan persembahan kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini Bapa. Tiba saatnya kami akan membalas segala yang kami miliki Bapa, Engkau berkati persembahan ini supaya berguna bagi pekerjaan-Mu. Di tempat ini Bapa kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam suka tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua di nama Bapa. Saudara berdiri. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, karena PPKM level 3 dijalankan, sebab itu tutup tahun maupun tahun baru kita tidak ada ibadah. Ya, supaya saudara mengetahui, karena PPKM kalau nggak salah ibadah itu hanya sampai jam 7 malam. Sebab itu kita akan berdoa sendiri di rumah-rumah. Ya, sebab itu nanti minggu depan tanggal 2 kita akan ketemu lagi dalam ibadah minggu disertai dengan perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih buat penyataan Tuhan di dalam ibadah kami. Tuhan telah memberkati dengan firman-Mu. Biarlah dengan pengetahuan firman-Mu pada pagi hari ini membuat kami akan lebih semangat di dalam kami mengiring kepada Engkau. Di akhir ibadah Engkau izinkan kami semua untuk kami boleh belajar memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan menguduskan dan memberkati persembahan ini. Persembahan boleh kami pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati setiap umat Tuhan
yang telah memberikan persembahan kepada Tuhan pada pagi hari ini, baik tatangan, ucapan syukur maupun perpuluhan, Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Kami tidak lupa doakan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan akan tolong Bapak Presiden, Tuhan akan tolong Wakil Presiden, Tuhan akan tolong MPR, DPR, para menteri. Tuhan akan memberkati dengan hikmat, akal budi, kemampuan daripada Tuhan dalam memimpin bangsa kami, dan bangsa Indonesia diberkati Tuhan. Amin. Tuhan akan tolong memberkati para tim medis dan para dokter yang hari sedang bergumul dengan virus yang baru. Tuhan akan tolong berikan hikmat, akal budi, dan kami mohon kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan akan bangsa kami. Amin. Bangsa kami dilindungi oleh Amin. Tuhan, dan di dalam Amin. nama Yesus, Dalam nama Yesus. semua diberikan kesehatan oleh Amin. Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Sebentar umat akan pulang, hamba memohon Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit bagi depan kami. Mari kekasihku, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat yang melimpah yang dicurahkan oleh Allah dalam kerajaan surga, dan cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menopang dan memberkati kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Diberkatilah rumah tanggamu, Amin. suamimu diberkati, Amin. istrimu diberkati, Amin. anak-anakmu diberkati, Amin. pekerjaanmu diberkati, Amin. kesehatanmu diberkati, Amin. kan hidup dalam kelimpahan, Amin. dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya diberkati Tuhan mengatakan amin. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamat ulang. Tuhan memberkati Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Amin. Jangan lupa bagi seluruh pelayan Tuhan habis